Sri Mulyani ditendang, akankah krisis segera datang? Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sri Mulyani ini diganti dan gak pakai lama, dalam hitungan menit pasar IHSG langsung bergejolak dan anjlok. Apakah ini adalah pertanda bahwa krisis akan datang? Dan untuk orang yang percaya bahwa krisis sudah mulai, apakah ini akan semakin parah? Ikuti konten saya hingga selesai. Presiden Prabowo melakukan reshuffle kepada beberapa menteri di kabinetnya kemarin, tanggal 8 September 2025. Tapi yang paling mengagetkan adalah saat Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Sri Mulyani dan menggantinya dengan ekonom senior Purbaya Yudi Sadewa. Pengumuman dan pelantikan ini diliput oleh media nasional dan jadi sorotan internasional pula. Mengapa? Karena pergantian ini mengikuti gelombang demonstrasi yang meluas dan sampai hari ini belum terlihat akan mereda. Yang diawali dengan protes atas tunjangan parlemen dan masalah ekonomi yang dianggap tidak berkesudahan. Pemerintah menyebut bahwa reshuffle ini adalah langkah merespons reaksi dan krisis publik yang meminta hal tersebut. Reaksi pasar, indeks IHSG menunjukkan turun hingga 1,3% dan rupiah bergerak volatif. Analis ekonomi menyebut pergantian figur yang kurang kredibel dibandingkan yang sebelumnya akan mengurangi kepercayaan investor kepada pasar jangka pendek. Kita akan berbandingkan terlebih dahulu akan seperti apa ke depannya, tapi kita perlu mengetahui dari fakta yang ada. Sri Mulyani ini dikenal sebagai seorang ekonom kelas dunia internasional, mantan Managing Director World Bank, lama memimpin Kementerian Keuangan, 20 tahun kalau saya tidak salah ingat. Dikenal ketat soal disiplin fiskal, kredibilitas anggaran, dan manajemen penerimaan negara. Dianggap sebagai anchor fiskal yang memberi kepercayaan kepada investor secara luas. Nah, dan siapa Purbaya Yudi Sadewa? Dia adalah ekonom domestik, terkenal di Indonesia tapi belum memiliki reputasi internasional. Kepala Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Indonesia Deposit Insurance Corporation. Pengalamannya ini di sektor perbankan dan asuransi. Jika Anda pernah mendengar dana reksa, maka mungkin kalian semua akan familiar dengan nama tersebut. Dilaporkan oleh media dan analis sebagai seorang sosok yang lebih pragmatis, yang menyuarakan stimulus untuk menggenjot pertumbuhan, dan dia dilantik menggantikan Sri Mulyani kemarin. Akan ada dampak apa setelah kita mengetahui fakta yang singkat ini tadi? Tentu saja kita akan melihat dari dua sisi. Jika transisi ini akan berhasil, maka pembaruan kebijakan fiskal yang berorientasi pada pertumbuhan, atau lebih jelasnya stimulus dan investasi, akan bisa lebih cepat diimplementasikan oleh menteri baru yang pro pertumbuhan ini tadi. Dan ini akan terjadi jika Purbaya berhasil meyakinkan pasar dengan roadmap fiskal yang lebih jelas. Maka akan timbul ruang untuk mempercepat paket stimulus tanpa merusak kredibilitas dalam jangka panjang. Dan seperti PNL, apa kerugian yang akan terjadi? Sudah jelas bahwa kita akan kehilangan seorang anchor yang berpihak pada kredibilitas fiskal. Sri Mulyani ini adalah nama household brand yang menjaga kepercayaan investor internasional, sehingga penggantian kepada figur yang lebih tidak dikenal daripadanya akan memicu flight to safety dan kenaikan biaya pinjaman. Dan ini akan menimbulkan risiko tekanan kepada BI, sehingga pasar dan bank sentral ini harus segera menyesuaikan kebijakan secara cepat, menimbulkan volatilitas suku bunga, rupiah, dan juga IHSG. Maka jika pergantian ini dipandang sebagai respons ad hoc atas protes saja dan bukan karena sebuah alasan meritokrasi, maka kepercayaan jangka panjang terhadap tata kelola fiskal akan jelas melemah. Maka kita akan mencoba untuk membandingkan kredibilitas antara Sri Mulyani dan Purbaya. Secara kredibilitas internasional, Sri Mulyani ini jelas lebih mumpuni. Pengalamannya di World Bank dan track record anggaran yang sehat ini sangat dipercaya oleh pasar, terutama internasional. Sedangkan Purbaya ini kredibel di lingkup domestik saja, LPS seperti yang saya sebutkan tadi, tapi belum punya rekam jejak internasional yang bahkan bukan setara dengan Sri Mulyani, tapi ada di bawahnya sekalipun. Butuh waktu untuk membangun trust, sekuat trust yang dimiliki oleh Sri Mulyani.
Dan tetap berkaitan dengan kartu ini, kita akan mencoba untuk melihat dari disiplin fiskal Sri Mulyani ini terkenal menjaga defisit yang rendah dan kebijakan fiskal yang sangat berhati-hati. Dengan Purbaya ini cenderung pragmatis, berpotensi lebih longgar untuk stimulus dan pertumbuhan yang memang akan berguna saat resesi, tapi beresiko untuk mengikis defisit target jika tidak dikomunikasikan secara transparan. Dengan hubungan antara pelaku keuangan dan investor, Sri Mulyani ini memiliki jaringan internasional yang sangat kredibel. Purbaya memiliki pengalaman di sektor perbankan dan LPS, kuat pada stabilitas sistem perbankan, dan mungkin lebih fokus kepada sektor keuangan domestik. Yang mana intinya, pergantian ini adalah trade-off, pertukaran, kepercayaan global, dan track record dari Sri Mulyani versus pragmatisme domestik dan fokus stabilitas bank yang dimiliki oleh Purbaya. Pilihan efektif atau berbahayanya, ini sangat tergantung manajemen transisi yang akan terjadi, komunikasi dan komitmen jangka panjang pemerintah pada disiplin fiskal. Maka ketika penjaga brankas ini diganti di malam yang kelam, pasti pasar akan bertanya, ini amanah atau hanyalah sandiwara? Bursa bukanlah hanya deretan angka, tetapi perasaan kolektif para investor. Dan perasaan itu jelas terguncang dengan anjloknya IHSG dan juga kurs dolar terhadap rupiah. Yang sayangnya pergantian ini muncul setelah protes keras atas isu tunjangan parlemen dan disfungsi ekonomi. Dan apakah ini akan menjawab permintaan dari banyak orang yang meminta kabinet baru yang terbebas dari kabinet Jokowi? Maka saat Pak Prabowo lebih memilih untuk menenangkan bangsanya, yang saya nggak yakin ini sebenarnya adalah permintaan dari seluruh bangsanya, tapi boleh dikatakan sebenarnya ini adalah gelombang yang lebih banyak ada di internet, yang lebih banyak termakan oleh framing palsu tentang kenaikan pajak dan juga hutang internasional dan juga hutang Indonesia pada internasional, yang akhirnya akan membuat kita semua melihat pertaruhan terbesar selama kepemimpinan Pak Prabowo. Akankah dunia internasional nanti akan menerima hal ini? Dan akankah gejolak ekonomi ini tidak malah akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini ada di belakang dan ikut menunggangi terjadinya demo 25 dan 28 Agustus kemarin itu? Maka disinilah letak pertanyaan sebenarnya akan berada. Dan saya melihat bahwa sebenarnya permasalahan utama bukanlah pada siapa menteri keuangannya, dan apakah Pak Prabowo harus menuruti semua keinginan dari para protesters atau demonstran ini tadi. Karena tidak ada juga permintaan untuk memecat atau mengganti Bu Sri Mulyani. Tapi kita semua sebenarnya tahu bahwa ini juga adalah permintaan dari Bu Sri Mulyani sendiri, yang mungkin saja merasa bahwa dirinya di sini tidak dilindungi dari tekanan publik yang semakin menjadi setiap harinya, yang selalu dipertanyakan dan di-framing negatif setiap waktunya. Dan bagaimana jika ternyata hal ini juga menimpa anggota pemerintahan dan kabinet yang lainnya, yang akhirnya hanya karena desakan publik, dia akhirnya mengundurkan diri atau terpaksa harus diganti. Ataukah jangan-jangan sebenarnya ada deal lain di sini, di mana mungkin secara ad hoc beliau ini diganti, tetapi ternyata di belakangnya Bu Sri Mulyani ini masih akan tetap memberikan nasihat-nasihat finansialnya. Karena mustahil jika kepiawaiannya yang sudah dipercaya oleh 3 presiden, 4 bahkan jika harus memasukkan Pak Prabowo ini di dalamnya, ini harus berakhir dengan tragis seperti ini. Maka sejatinya saya merasa bahwa permasalahan sesungguhnya bukanlah kepada pergantian yang memang akan terjadi lagi. Dan saya yakin reshuffle ini akan ada lagi. Tetapi lebih kepada bagaimana Pak Prabowo mengendalikan informasi, menyampaikan informasi akan apa yang akan dilakukan, ini dengan lebih komprehensif dan bahasa yang berpihak kepada emosi dari masyarakat. Dan terlebih daripada itu, jika ternyata hal itu mustahil atau sulit untuk dilakukan, maka sejatinya ada cara yang lain, yaitu dengan cara mengendalikan sosial media yang memang memiliki pedang bermata dua. Dan jika digunakan dengan baik, maka akan bisa menstabilkan perekonomian, menjaga ketenangan iklim berbangsa dan bernegara seperti di China mungkin, dan juga menghalangi masuknya pengaruh asing dan proksi-proksi negara yang ingin selalu mengganti kekuasaan dengan proksi mereka yang akan lebih berpihak baik secara ekonomi, sosial, dan pandangan politiknya. Apapun keputusannya, saya menghargai apa yang diambil oleh Pak Prabowo.
Karena sejatinya akan lebih baik mengambil keputusan yang salah daripada diam saja dan takut untuk mengambil langkah. Tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Terima kasih atas atensi dan juga kesabaran kalian menonton hingga akhir konten ini. Akankah kita akan bisa melalui krisis ini? Dan sampai jumpa di konten yang berikutnya nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.